Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Ilmi dalam mata pelajaran tematik tema 1 subtema 2 pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang membandingkan dua bilangan menggunakan simbol dan mengurutkan bilangan. Sebelum itu, yuk kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, membandingkan dua bilangan menggunakan simbol. Dalam membandingkan dua bilangan menggunakan simbol, kita harus mengenal dulu 3 kategori ini, yaitu lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Lebih dari disimbolkan dengan seperti ini. Kurang dari disimbolkan dengan seperti ini. Sama dengan disimbolkan dengan seperti ini. Cara membedakan lebih dari dan kurang dari yaitu dengan menarik garis titik-titik seperti ini. Untuk simbol lebih dari, jika kita tarik garis seperti ini akan membuat huruf B yang artinya lebih besar dari atau lebih dari. Sedangkan ini membentuk huruf K yang artinya kecil atau kurang, yang berarti kurang dari. Langsung saja kita ke soalnya ya. Ini Bu Guru sudah siapkan angka bilangan 126,251. Dalam membandingkan dua bilangan, yang harus kita ketahui adalah kita harus membandingkan bilangan dengan mengurutkannya dari nilai tempat ratusan terlebih dahulu, baru puluhan, dan yang terakhir adalah satuan. Perhatikan ya, untuk nilai ratusan terlebih dahulu, di sini ada 1 dan di sini ada 2. Berarti nilai ratusannya tidak sama, maka kita bisa langsung menentukan perbandingannya. Angka 1 di sini lebih kecil daripada 2, maka ini sama artinya dengan 126 lebih kecil dari atau kurang dari 251. Simbolnya adalah ini. Berarti seperti ini ya. Lagi, untuk contoh yang kedua, misalkan 356 titik-titik-titik 427. Yang kita lihat, jangan lupa angka ratusannya terlebih dahulu. Di sini ada 3 dan di sini ada 4. 3 ini lebih kecil daripada 4. Langsung saja. Berarti simbol lebih kecil atau kurang dari adalah ini. Berarti 356 kurang dari 427. Sekali lagi, 453 titik-titik-titik 434. Kita lihat ratusannya. Ratusannya ini 4, ini juga 4, sama. Maka kita lihat puluhannya. Ini 5, ini 3. 5 lebih besar daripada 3. Lebih besar atau lebih dari disimbolkan dengan seperti ini. Maka simbolnya adalah ya. Sekali lagi. 575 titik-titik-titik 576. Kira-kira simbol yang benar seperti apa ya? Kita buktikan bersama-sama. Ratusannya 5, ini juga 5. Puluhannya 7, ini juga 7. Sama, maka yang terakhir kita lihat adalah nilai satuannya. Ini 5, ini 6. 5 ini lebih sedikit daripada 6. Atau 5 ini kurang dari 6. Maka menggunakan kata perbandingan kurang dari. 575 kurang dari 576. Bagaimana Bu kalau menggunakan cara yang lain? Bisa ya, dengan cara seperti ini. Perbandingan 521 titik-titik-titik
522 misalkan. Kita bisa menggunakan cara seperti ini. 521 dan 522 sama dengan yang menempati nilai ini adalah nilai tempat ratusan, ya. Sedangkan ini nilai tempat puluhan. Dan yang terakhir adalah nilai tempat satuan. Ingat, ratusan itu yang paling depan sendiri. Ini ada angka 5, maka kita tulis 5 ratusan. Ini juga 5 depannya. Puluhannya yang tengah ini 2. Ini juga 2. Dan yang nilai satuannya ada yang terakhir. Ini 1, ini 2. Dari sini bisa kita lihat ratusannya sama. Maka yang kita lihat berikutnya adalah puluhannya. Nilai yang tengah ini 2, sama-sama 2. Dan yang kita lihat ada satuannya yang terakhir 1 dan 2. Sama. Berbeda ya. Yang ini ada yang terkecil. Dan ini adalah angka yang terbesar. Maka 521 dan 522. Angka belakangnya 1 ini lebih kecil, maka kita beri tanda perbandingan kurang dari. Ya. Atau kita bisa menggunakan cara yang kedua. 521, 522. Caranya adalah ini menempati nilai ratusan, maka ditulis 500 karena ratusan. Ini juga menempati nilai ratusan, angkanya 5, maka kita tulis 500. Setelah itu kita, karena ini puluhan, berarti yang tengah ini menempati nilai puluhan. Kalau puluhan berarti ditulis 20 ditambahkan nolnya 1. Ini juga 2, maka kita tulis 20 ditambahkan nolnya 1. Yang terakhir kita lihat angka yang terakhir, ini angka 1 dan 2 menempati nilai satuan, maka kita tidak perlu menambahkan 0 di belakangnya. Tetap kita tulis 1, ini 2. Nah, dari sini kita bisa membandingkan. Ratusannya sama-sama 500. Maka kita lihat puluhannya. Puluhannya sama-sama 20. Maka kita lihat yang terakhir, satuannya. Ini ada 1, ada 2. Angka perbandingan yang pertama, ini ada 521 dulu. Maka jika ini lebih kecil daripada yang bawah, maka ini kita tulis kurang dari 521 kurang dari 522. Bagaimana Bu cara mengurutkannya? Sekarang Bu Ilmi punya bilangan 126, 134 dan 127. Bagaimana cara mengurutkannya? Kita bisa menggunakan langsung, ya, membandingkan langsung dari ketiganya. Kita lihat ratusannya dari semua bilangan. Ini 1, 1, 1. Jika sama, kita lihat puluhannya. Ini 2, ini 3, ini 2. Maka sudah pasti yang pertama adalah, kalau tidak ini ya ini. Yang ini jangan kita abaikan dulu. Sekarang kita lihat yang ini dan yang ini. Kita lihat satuannya. Ini 6, ini 7. 6 ini kurang dari 7. Maka yang ini kita tulis dari urutan dari yang paling kecil, ya. Urutan bilangan dari yang terkecil adalah ini, ya, tadi 126, kemudian ini, ya, karena ratusan puluhannya sama, kita lihat satuannya
127 baru yang terakhir adalah ini yang kita tulis ya. Jadi bagaimana kalau urutan bilangan yang paling besar dari terbesar? Berarti kita tinggal lihat angka yang paling besar. Ini tadi kan yang paling kecil. Satuannya kita lihat sama semua. Maka puluhannya, ini ratusan ya. Puluhannya kita lihat. Ini 2, 3, 2. Wah, ini sudah paling besar, kita tulis 134. Kemudian tinggal ini dan ini. Kita lihat satuannya. Ini 6, ini 7. 7 lebih besar, maka ini kita tulis 127 baru 126. Itu ya. Bu, jika kesulitan langsung membandingkan cara seperti ini, maka kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kita tulis dulu secara urut. 126, 134, 127. Kita lihat dari ratusannya. Yang paling depan ini 1, 1, 1. Kemudian kita lihat puluhannya. Yang tengah. Ini 2, ini 3, ini 2. Kemudian kita lihat dari satuannya. Ini 6, ini 4, dan ini 7. Cara melihatnya yaitu dari ratusannya terlebih dahulu. Ratusannya sama semua, maka kita lihat dari puluhannya. Puluhannya ini ada 2, ada 3, ada 2. Ini yang paling besar, maka sudah jelas ini yang terbesar. Tinggal kita menentukan urutan yang kedua. Ini sama-sama duanya, berarti kita lihat satuannya. Ini sudah tidak kita lihat lagi ya, karena ini sudah kelihatan paling besar. Sekarang tinggal kita lihat ini dan ini. Ini 6 dan 7. Wah, berarti yang paling kecil adalah 6. Kita tandai terkecil. Baru kita bisa mengurutkan kalau kita disuruh mengurutkan dari bilangan yang terkecil, maka kita tulis yang ini dulu. Ini yang terkecil, berarti yang kita tulis ini. Kemudian ini ya, ini kita tulis. Dan yang terakhir adalah ini, karena ini yang terbesar ya. Jika kita disuruh mengurutkan dari bilangan terbesar, maka kita tulis yang terbesar ini. Ini bilangan ini. Kemudian yang kedua adalah yang ini. Itu 27 dan yang ditulis paling akhir adalah bilangan yang terkecil. Ini. Ya. Paham anak-anak? Kita coba lagi ya. Dengan cara seperti ini. Ada 552, 555, dan 554. Ini sangat mudah. Ada yang bisa mengurutkan dari yang paling kecil? Kira-kira mana yang paling kecil? Betul, yang paling kecil adalah ini. Kenapa? Karena angka satuannya itu lebih kecil daripada dua bilangan yang lain. Kenapa kita lihat dari satuannya? Karena dari ratusan dan puluhannya sama semua. Tinggal kita lihat yang satuannya. Yang terkecil yang mana? Ini, maka ini yang ditulis yang paling kecil. Urutan bilangan dari terkecil 552, kemudian satuan berikutnya adalah 4 ya, karena 5 dan 4 itu yang paling kecil 4, maka ini yang kita tulis selanjutnya 554, dan yang terakhir adalah bilangan yang paling besar 555. Paham ya anak-anak? Ya. Kalau begitu demikian yang Bu Ilmi sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini
bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.